Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Seperti prediksi para pengamat-pengamat politik yang mengatakan bahwa awas nih, nanti kalau pagar laut udah sepi serangan mereka kepada Pak Jokowi, pasti akan ada serangan-serangan baru yang dimana itu sudah terkoordinir dan sudah dischedulkan oleh mereka. Kalau gagal yang ini, kita persiapkan strategi kejahatan atau fitnah yang ini. Nah, sekarang ini beredar di mana-mana tulisan-tulisan, coretan-coretan dari para pengacut yang menulis adili Jokowi di tembok-tembok. Itu menjadi sasaran mereka, teman-teman ya. Mereka coret-coret membuat kotor kota dengan tulisan adili Jokowi. Nggak gentle, teman-teman ya. Mereka mensasarkan kebencian mereka sekarang kepada tembok. Karena mereka muka tembok mungkin ya. Kita lihat dulu. Kasihan temboknya jadi korban pembenci Pak Jokowi. Wajah-wajah pembenci Pak Jokowi kayak tembok gak punya malu katanya. Ya, mulai kebaca teman-teman. Itu langkah-langkah mereka seolah-olah sudah kita mulai baca perlahan-lahan. Ya, mereka menggunakan cara-cara yang licik yang sampai detik ini nggak berhasil teman-teman untuk menjatuhkan Pak Jokowi. Aduh, memang orang-orang ini teman-teman ya sangat lucu. Biarlah, karena mereka itu buat kita semua terhibur ya. Nah ini. Dari mana-mana. Di beberapa kota, di tembok-tembok umum. Nah. Kemudian muncul foto Mas Kaisang menggunakan kaos adili Jokowi. Pasti mereka percaya. Itu adalah hasil rekayasa AI. Jangan percaya, ya, jangan percaya, karena foto tersebut sudah ditelusuri. Sebelumnya Mas Kaisang juga pernah difitnah menggunakan kaos putra finalis pemimpin terkorup di dunia. Adik Fufu Fafa juga pernah teman-teman. Dan memang itu adalah hasil fitnah Banteng ya dan anak-anak apa. Terima kasih. Tulisan adili Jokowi. Jadi butuh orang-orang seperti ibu ini teman-teman ya, yang memberikan sedikit pencerahan kepada netizen yang mungkin agak gaptek tentang teknologi, bahwa sekarang itu para pembenci, orang-orang jahat itu dengan sangat mudah untuk menciptakan sebuah rekayasa yang dimana itu menjatuhkan karakter seseorang. Mereka menciptakan berbagai macam cara, tapi ya untunglah ada seperti kita-kita ini teman-teman yang mengedukasi masyarakat bahwa jangan mudah percaya di era zaman sekarang ini. Muka saja teman-teman, bentar ya. Aduh, mic-nya. Muka saja bisa diedit sedemikian rupa dipakai deep fake teman-teman. Saya bicarain tapi kalian bisa menempelkan wajah orang lain ke muka saya sehingga seolah-olah orang lain yang berbicara padahal saya. Ya, itu sudah dilakukan kepada Ibu Iriana kemarin, fitnahan kejam mereka. Ada video-video yang enggak ya kalian tahu teman-teman video-video apa itu, kemudian ditempelkan muka Ibu Iriana dan kemudian mereka memviralkan. Ini harus hati-hati. Kita harus terus-menerus memberikan edukasi kepada masyarakat. Jangan mudah percaya dengan kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan. Next, teman-teman. Libur panjang rumah Jokowi jadi destinasi favorit wisatawan. Luar biasa ini. Kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo di Sumber Banjarsari, Solo ini menjadi destinasi favorit warga selama liburan Isra Miraj dan juga Imlek. Ratusan orang mengantri berjam-jam hanya untuk foto bersama. Antrian warga yang datang ke kediaman Presiden ke-7 Jokowi di Solo untuk sekedar foto atau juga salaman. Jadi ratusan orang mengantri mulai dari ujung gang masuk hingga ke depan rumah mantan orang nomor 1 di Indonesia ini. Kedatangan warga ini pun disambut baik oleh Jokowi. Ayah dari Wapres Gibran Rakabuming Raka ini pun dengan senang hati melayani foto dari pagi hingga sore hari. Mana yang bilang itu settingan? Ya, semakin mereka fitnah, semakin banyak yang berkunjung yang dimana itu sendiri yang akan membantah bahwa mana ada settingan seperti itu. Pasti kan kalau settingan 1-2 hari udahlah selesai, sampai 3 hari, 1 minggu paling lama ya. Tapi ini sampai detik ini lebih banyak saja orang yang berkunjung kepada Pak Jokowi ya. Presiden Prabowo Subianto tidak boleh lagi tak bergeming ketika serangan-serangan ideologis yang sangat sarkastis
dan cenderung tidak beradab diarahkan kepada lembaga kepresidenan, termasuk pada sosok Presiden Prabowo Subianto. Mengapa tidak? Rocky Gerung sudah menyebut Presiden ke-8 Indonesia itu sebagai bajingan tolol. Saya mendorong agar Presiden Prabowo Subianto segera melakukan tindakan yang tegas dan terukur untuk membuat semua orang yang melakukan kritik-kritik yang wajar dan normal tetapi sangat tidak beradab itu menelan ludah mereka dan menyesali kritik-kritik itu yang tidak akan lagi dilakukan. Ya teman-teman ya, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bapak ini, bahwa Pak Prabowo harus tegas kepada para penghina, harus membusuk di penjara. Ya, mereka, saya percaya Pak Prabowo dan ini harus bisa membedakan antara kritik dan penghinaan. Itu dua hal yang sangat berbeda. Ya, kritik kebijakan, kritik segala hal yang terkait dengan bagaimana pemerintahan dalam melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Kritik apapun itu akan sangat membangun negeri ini. Tapi penghinaan itu berbeda, seperti mengatakan pribadi presiden, ya, yang dimana kita warga negara harus menghormati presiden yang dipilih mayoritas rakyat Indonesia dengan kata seperti yang Rocky Gerung katakan, bajingan dan tol, seperti itu teman-teman. Itu sama sekali seperti dia menghina ratusan juta rakyat Indonesia yang memilih Pak Prabowo. Ya, dia mengatakan itu di depan publik dengan tanpa ada rasa bersalah sedikit pun, teman-teman. Makanya saya setuju jika Pak Prabowo itu harus menindak tegas mereka yang bukan kritik, teman-teman. Hati-hati, jangan terjebak dengan permainan mereka. Mereka berlindung dengan kata kritik dan demokrasi untuk menyampaikan kebejatan dan penghinaan-penghinaan mereka kepada orang yang mereka benci dalam pemerintahan. Ya, jangan sampai itu menjadi budaya di tanah air kita, teman-teman. Amin Rais tiba-tiba menyerang Jokowi. Mbak Amin, emang gak ada kapoknya. Amin Rais tiba-tiba aja menyerang Jokowi. Mantan ketua MPR ini nampaknya terlalu gampang percaya sama kabar-kabar burung yang saat ini beredar. Sebagai ketua Majelis Syuro Partai Umat, Amin membuat video di mana dia bilang Jokowi udah dinobatkan oleh organisasi OCCRP sebagai salah seorang pemimpin terkorup di... Oh iya, kita udah lihat ya videonya teman-teman ya. Dan next mungkin ya. Ini sorry teman-teman, kabel mic aku agak bermasalah sedikit. Sebentar. Next. Ini mengubah sejarah, kali pertamanya dalam sejarah Indonesia ada presiden yang baru menjabat itu berkomunikasi bagus dengan presiden sebelumnya. Itu benar teman-teman ya. Ini sejarah teman-teman. Kalian lihat apakah pernah ada mantan presiden dan presiden terpilih itu akur dan sebaik ini komunikasinya? Ya! Apa ini Pak? Ada perkembangan baru dari kasus Hasto. Kasus Hasto. Oke. Ini serius. Seru. Ini yang gue tunggu-tunggu, Gri. Ya. Ini. Apa itu? Apa, Gri? Ya kan gue nanya, gue nggak tahu. Gri, lu kesini-sini setelah bikin videonya Amin Rais jadi ikutan sengklek gitu, Gri. Iya, gua lagi ngomong kalian potong-potong sih. Apa itu? Tio Agustiani Fridelia atau Tio Agustiani? KPK cegah mantan dicegah kader oleh PDIP. KPK. Iya. Sampai dia menangis-nangis, sampai meringis, lapor ke Komnas HAM. Ya, babak baru, drama baru, skenario baru. Siapa Gri? Tio Gri. Tio Agustiani ini adalah kader PDIP. Kebetulan waktu terjadi kasus penyuapan, dia menjabat di Bawaslu. Luar biasa kan? Jadi orang kader PDIP ada yang di Bawaslu, orang kader PDIP ada yang di KPU. Wahyu Setiawan, dua-duanya kena kasus suap Harun Masiku dan Hasto Kristianto. Parah partai itu. Kenapa Gede emang Gede? Nah, waktu itu dia udah divonis bersama Iwan juga, sudah menjalani hukuman 4 tahun.
dan sekarang sedang menjalani bebas bersyarat atau percobaan, digunakan untuk berobat ke Guangzhou, China, lantaran dia menderita penyakit polip yang mengarah ke kanker. Pada saat sekarang proses pengobatan ke luar negeri, oleh KPK dicekal, tidak boleh bepergian ke luar negeri bersama suaminya selama 6 bulan ke depan. Ya. Selama 6 bulan ke depan. Karena apa itu? Ini yang bikin seru. Sumpah. Iya, Gri. Iya. Oh, ngambekan begitu. Habis gua ngomong seru, kalian nggak pada menyambut sih. Ini seru ini. Bagaimana nggak seru pada saat pemanggilan pertama untuk melengkapi berkas tersangka Hasto Kristianto, dia sebagai saksi, Tio Agustianinya sebagai saksi, dia sudah mengeluh kesakitan dan waktu itu dibatalkan pemeriksaannya. Ya, dia merasa untuk apa lagi? Saya udah trauma, saya udah menjalani vonis, saya udah menjalani hukuman 4 tahun. Ini dipanggil-panggil lagi. Untuk apa lagi? Untuk melengkapi berkas tersangkanya Hasto, Ibu. Melengkapi berkas tersangka. Ikutin aja, nggak usah stres, Bu. Ibu trauma ya. Pasti trauma lah. Oke teman-teman, ini semakin seru kasus Hasto semakin berkembang. Ada yang mengatakan ditawari uang 2 miliar lah. Ada yang mengatakan dalam sidang bahwa ada operasi OTT ya, operasi tangkap tangan, yang dimana itu diintervensi oleh orangnya Hasto, yang adalah seorang anggota kepolisian, yang dimana mereka malah menangkap anggota KPK yang akan menangkap Harun Masiku. Ya, kalian tahu lah beritanya teman-teman. Semakin hari semakin melebar, semakin berkembang. Dengan peradilan mereka berharap mereka akan bisa menang dan Hasto tidak ditetapkan menjadi tersangka, ya. Tapi malahan dengan adanya peradilan ini semuanya sudah jadi terang benderang, semuanya malah dibuka ke ranah publik. Apa itu yang dimau oleh KPK ya? Semuanya dibongkar semuanya. Oke, silakan tulis pendapat dan tanggapan kalian di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video guys, and God bless. Bye guys.